penderita diabetes di Indonesia diprediksi terus meningkat hingga 2045. Dampaknya biaya kesehatan melonjak. Pemerintah berencana menerapkan cukai minuman berpemanis. Kementerian Kesehatan menunjukkan angka pengidap diabetes di Indonesia mencapai 19,5 juta jiwa. Jumlah tersebut diprediksi akan meningkat hingga 28,5 juta penduduk pada tahun 2045. Penyebab utama adalah kegemaran warga terhadap semua hidangan yang serba manis. Salah satunya yaitu minuman di dalam kemasan yang sudah terbukti menyebabkan penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya. Alhasil, Indonesia tercatat menempati urutan kelima besar dengan kasus diabetes tertinggi di dunia. Selain berhubungan dengan kejadian obesitas dan penyakit kardiovaskular, asupan serat juga berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus. Nah, beberapa mekanisme yang dapat menjelaskan kaitan asupan serat dengan kejadian diabetes mellitus meliputi yang pertama yaitu asupan serat dapat berefek pada timbulnya rasa kenyang. Hal tersebut akan menurunkan asupan makan seseorang sehingga berdampak pada berat badan. Penurunan berat badan menuju normal merupakan faktor pencegahan diabetes mellitus. Kemudian yang kedua yaitu asupan serat dapat memengaruhi sekresi berbagai hormon di usus yang berefek pada munculnya rasa kenyang. Kemudian yang ketiga yaitu asupan serat dapat memperbaiki sensitivitas insulin. Yang keempat yaitu penurunan inflamasi dalam tubuh. Fermentasi serat salah satunya menghasilkan asam lemak butirat yang mempunyai sifat antiinflamasi. Asupan serat juga dapat menurunkan marker C-reaktif protein sebagai marker inflamasi dalam tubuh. Yang terakhir yaitu penurunan respon glukosa postprandial. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, selamat menyaksikan video kami. Karbohidrat adalah aldehida atau keton polihidroksilasi dan turunannya. Kata karbohidrat mencangkup polimer dan senyawa lain yang disintesis dari aldehida dan keton terpolihidroksilasi. Karbohidrat sederhana atau seluruh keluaran aldehida juga dapat disebut sakaria. Berikut merupakan fungsi karbohidrat di dalam tubuh. Yang pertama adalah sumber energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat di dalam tubuh sebagian berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera, dan sebagian lagi disimpan sebagai glukogen dalam hati dan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan lemak. Sistem saraf sentral dan otak sama sekali tergantung pada glukosa untuk keperluan energinya. Fungsi yang kedua adalah pemberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Gula tidak mempunyai rasa manis yang sama, dan fruktosa adalah gula paling manis. Fungsi yang ketiga, penghemat protein. Protein akan digunakan sebagai sumber energi jika kebutuhan karbohidrat tidak terpenuhi, dan akhirnya fungsi protein sebagai pembangun akan terkalahkan. Fungsi yang keempat adalah pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Dan fungsi yang kelima, membantu pengeluaran fases. Karbohidrat membantu pengeluaran fases dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada fases. Selulosa dan serat makanan mengatur peristaltik usus, sedangkan hemiselulosa dan pektin mampu menyerap banyak air dalam usus besar sehingga memberi bentuk pada sisa makanan yang akan dikeluarkan. Serat makanan mencegah kegemukan, konstipasi, hemoroid, penyakit-penyakit divertokolosis, kanker usus besar, penyakit diabetes mellitus, dan jantung koroner yang berkaitan dengan kadar kolesterol.
Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang paling sederhana atau sering dikenal juga dengan gula sederhana. Monosakarida merupakan penyusun utama molekul karbohidrat yang lebih kompleks seperti disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Molekul ini memiliki 3 hingga 7 atom karbon yang memiliki fungsi sebagai bahan utama untuk proses metabolisme. Secara struktur, monosakarida terdiri dari rantai karbon tunggal tanpa cabang dan biasanya larut dalam air karena sifatnya yang polar. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu triosa yang terdiri dari 3 atom karbon, tetrosa yang terdiri dari 4 atom karbon, pentosa yang terdiri dari 5 atom karbon, heksosa yang terdiri dari 6 atom karbon, dan heptosa yang terdiri dari 7 atom karbon. Selain itu, monosakarida juga diklasifikasikan berdasarkan gugus fungsionalnya menjadi aldosa yang mengandung gugus aldehida dan ketosa yang mengandung gugus keton. Contoh umum adalah glukosa yang termaksud dalam aldoheksosa dan fruktosa yang termaksud dalam ketoheksosa. Monosakarida memiliki banyak isomer, termasuk enantiomer atau bayangan cermin dan diastereoisomer. Contoh spesifik adalah D-glukosa dan D-galaktosa yang merupakan epimer atau isomer yang berbeda pada posisi karbon tertentu atau C4. Sifat-sifat ini membuat monosakarida menjadi molekul yang sangat bervariasi dan penting dalam biokimia. Monosakarida memiliki peran vital dalam tubuh, terutama sebagai sumber energi. Sebagian besar gula yang kita konsumsi seperti fruktosa dan galaktosa diubah menjadi monosakarida di dalam tubuh untuk diserap di usus dan digunakan dalam proses metabolisme. Sebagai molekul sederhana, monosakarida tidak hanya mendukung fungsi energi, tetapi juga menjadi blok dasar untuk molekul yang lebih kompleks seperti RNA melalui D-ribosa. Dengan peran multifungsi ini, monosakarida menjadi komponen kunci dalam menjaga fungsi biologis manusia. Ada beberapa contoh monosakarida. Yang pertama, glukosa. Glukosa adalah monosakarida penting dalam biologi yang digunakan sebagai sumber energi utama melalui proses glikolisis. Rumus kimia glukosa yaitu C6H12O6. Glukosa ditemukan dalam bentuk D-glukosa atau aktif secara biologis dan L-glukosa atau tidak aktif. Glukosa berperan dalam pembentukan glikogen pada hewan dan pati pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu galaktosa. Galaktosa merupakan monosakarida yang ditemukan dalam laktosa atau gula susu dan kacang-kacangan. Galaktosa diklasifikasikan sebagai aldosa dan aldoheksosa. Gangguan metabolisme galaktosa atau galaktosemia dapat menyebabkan akumulasi galaktosa dalam darah yang berisiko merusak organ. Dan yang terakhir yaitu fruktosa. Fruktosa merupakan monosakarida dengan rasa paling manis, ditemukan dalam madu, buah, dan beberapa sayuran. Fruktosa diklasifikasikan sebagai ketosa. Fruktosa juga memiliki peran dalam metabolisme dan sering digunakan sebagai pemanis alami. Memiliki indeks glikemik rendah, cocok untuk penderita diabetes. Berasal dari pemecahan sukrosa selama pencernaan. Kita masuk ke disakarida. Disakarida terdiri dari 2 monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Ikatan ini dibentuk oleh suatu reaksi kondensasi yang terjadi antara kedua unit gula, sehingga mengakibatkan hilangnya atom hidrogen dari satu monosakarida dan gugus hidroksi lainnya. 3 disakarida yang paling melimpah adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sukrosa adalah makronutrien yang mudah diasimilasi yang menyediakan sumber energi yang cepat bagi tubuh, memicu peningkatan glukosa darah yang cepat saat dikonsumsi. Namun, sukrosa murni biasanya bukan bagian dari diet manusia yang seimbang untuk nutrisi yang baik, meskipun mungkin dimasukkan sedikit untuk membuat makanan tertentu lebih enak. Laktosa merupakan disakarida yang terdapat dalam susu, sehingga disebut juga gula susu.
Laktosa atau gula dalam susu terdiri dari satu molekul galaktosa dan satu glukosa dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidik dan merupakan isomer sukrosa. Laktosa dihidrolisis oleh laktase dalam usus. Laktosa membentuk sekitar 2-8% dari susu atau berdasarkan berat. Laktosa adalah satu-satunya gula atau karbohidrat yang signifikan yang berasal dari hewan. Maltosa adalah gula kristal dextrotatorik yang dapat difermentasi. Itu disakarida terdiri dari 2 unit D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan yang dikenal sebagai glikosidik. Maltosa adalah 40-alfa-D glukopiranosil alfa glukosa. Maltosa juga akan dihasilkan di usus selama pencernaan pati yang berlangsung melalui destrinisasi molekul pati di usus kecil karena amilase. Dalam sukrosa, atom karbon anomerik dari unit glukosa dan unit fruktosa bergabung. Pada maltosa, ikatan glikosidik beta 1,4 bergabung dengan 2 unit glukosa. Sukrosa dan laktosa adalah heterosakarida dan maltosa adalah homosakarida. Maltosa, laktosa, dan sukrosa dihidrolisis menjadi unit monosakarida masing-masing. Penyusunnya oleh enzim atase, laktase, dan sukrase. Oke guys, sekarang kita lanjut untuk klasifikasi karbohidrat, yaitu salah satunya itu polisakarida. Polisakarida ini tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh tubuh, tetapi harus dipecah dulu menjadi monosakarida yang berbentuk gula yang dapat langsung digunakan oleh tubuh. Polisakarida memiliki hingga 60.000 molekul karbohidrat sederhana. Polisakarida adalah struktur karbohidrat polimer terbentuk dari unit berulang baik mono atau disakarida, bergabung bersama oleh ikatan glikosidik. Tidak seperti sakarida yang lain, polisakarida cenderung tidak memiliki rasa manis. Beberapa contoh polisakarida termasuk pati, selulosa, dan glikogen. Pati adalah bentuk penyimpanan glukosa dalam tubuh. Pati tersusun atas amilosa dan amilopektin. Pati dapat memberikan warna biru dengan larutan iodin. Selulosa adalah senyawa organik yang paling melimpah di alam dan merupakan konstituen utama dari bagian berserat tanaman. Bentuk selulosa yang paling murni biasanya diperoleh dari kapas. Selulosa adalah polimer yang terdiri dari residu dan glukosa. Kemudian glikogen. Glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa dalam tubuh terutama pada otot, rangka, dan hati. Glikogen juga disebut pati hewan. Glikogen sama dengan pati dalam tanaman. Glikogen sangat mirip dengan amilopektin, memiliki berat molekul tinggi dan struktur rantai bercabang terdiri dari ribuan molekul glukosa. Polisakarida adalah karbohidrat yang relatif kompleks. Polisakarida merupakan polimer yang terdiri dari banyak monosakarida yang disatukan oleh ikatan glikosidik. Oleh karena itu sangat besar, sering bercabang dan makromolekul. Polisakarida tidak larut dalam air. Oligosakarida adalah kelompok penting dari polimer karbohidrat yang ditemukan baik bebas ataupun dalam bentuk gabungan di sebuah organisme hidup. Istilah generik oligosakarida biasanya digunakan untuk memiliki sakarida yang memiliki derajat polimerase 2-10. Secara struktural, oligosakarida terdiri dari 2-10 residu monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glukosidin yang hidrolisis menjadi monosakarida, penyusun baik oleh asam ataupun enzim tertentu. Oligosakarida adalah kelompok penting dari polimer karbohidrat yang ditemukan baik bebas atau dalam bentuk gabungan di semua organisme hidup. Istilah generik oligosakarida biasanya digunakan untuk sakarida yang memiliki derajat polimerase 2-10. Secara struktural, oligosakarida terdiri dari 2-10 residu monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik yang siap dihidrolisis menjadi monosakarida. Penyusun baik oleh asam atau enzim tertentu ini sehingga dimanfaatkan oleh bakteri di usus besar dalam rafinosa. Di galaktosa dihubungkan dengan sukrosa oleh ikatan aminokomenam, sedangkan 2 unit dan 3 unit di galaktosa terkait dengan sukrosa juga melalui ikatan glikosidik A1,6 masing-masing dalam takiosa dan perbaktosa. Rafinosa adalah trisakarida yang terdiri dari galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Ini dapat ditemukan dalam kacang-kacangan, kubis, kecamba, brokoli, asparagus, sayuran lain, dan biji-bijian.
Rafinosa juga dapat dihidrolisis menjadi digalaktosa dan sukrosa oleh enzim galaktosidase atau agal, enzim yang tidak ditemukan dalam manusia. Agal juga menghidrolisis galaktosida lain seperti takiosa, perbakosa, dan galaktinol. Takiosa adalah tetrasakarida non-peridoksi yang ditemukan bersama-sama dengan rafinosa dalam kacang-kacangan dan tanaman. Dengan jalannya hidrolisis sempurna, stakiosa menghasilkan 2 molekul galaktosa, 1 molekul glukosa, dan 1 molekul fruktosa. Secara berurutan dihubungkan sebagai galaktosa, glukosa, fruktosa. Stakiosa tidak sepenuhnya dapat dicerna oleh manusia dan menghasilkan 1,5 hingga 2,4 kcal per gram, 6 hingga kilojoule per gram, dan karenanya menyebabkan perut kembung. Rafinosa, stakiosa, dan perbakosa merupakan oligosakarida yang terdiri atas unit-unit glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Perbakosa terdiri dari unit galaktosa yang bergabung dengan sukrosa. Besar oligosakarida ini banyak terdapat di dalam biji tumbuhan dan kacang-kacangan. Perbakosa juga menyebabkan perut kembung pada manusia karena tidak adanya enzim AD dan laktosidase di usus. Jadi teman-teman, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwa karbohidrat adalah zat makro yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Namun, karbohidrat sendiri dapat menyebabkan masalah kesehatan. Kenapa karbohidrat dapat menyebabkan masalah kesehatan? Karena jika kita kekurangan karbohidrat akan menjadi suatu masalah bagi tubuh kita. Berikut adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan karbohidrat. Yang pertama adalah kekurangan energi protein atau KEP. KEP adalah kondisi kurang gizi yang disebabkan oleh konsumsi energi dan protein yang rendah sehingga tidak dapat memenuhi kecukupan yang dianjurkan setiap hari. Salah satu faktor penyebab dari kejadian KEP ini adalah adanya defisiensi energi maupun protein yang menunjukkan adanya kekurangan konsumsi makanan yang mengandung energi maupun protein. Yang kedua adalah hipoglikemia. Hipoglikemia merupakan kondisi klinis di dalam tubuh manusia yang ditandai dengan adanya penurunan kadar glukosa darah melewati batas yang bisa ditoleransi oleh tubuh, yaitu kurang dari sama dengan 70 mg per desiliter. Ketika tubuh berada dalam kondisi lapar atau tidak mengonsumsi karbohidrat dalam waktu yang panjang, ketersediaan glukosa dalam tubuh akan menurun. Keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan kadar glukosa darah. Yang ketiga adalah asidosis. Asidosis adalah kondisi ketika kadar asam di dalam darah sangat tinggi atau kondisi keasaman dalam darah yang berlebihan. Kondisi asidosis ini dapat ditandai dengan beberapa gejala seperti nafas yang lebih pendek dan dalam dan adanya sakit kepala. Di dalam keadaan normal, pH darah berada dalam sekitar 7,4. Jika asidosis ini terjadi, maka kondisi pH darah berada kurang dari 7,35 atau bisa dikatakan tubuh berada dalam keadaan asam. Pada kejadian kelaparan karena kekurangan karbohidrat, ada pergeseran metabolisme dari glikolisis atau proses pemecahan glukosa ke lipolisis atau proses pemecahan lemak, dan ketogenesis atau proses pembentukan badan keton. Untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam tubuh, produksi asam keto tersebut menyebabkan adanya peningkatan keasaman dalam darah dan jaringan tubuh lainnya. Perubahan dalam pH darah dapat menyebabkan kerusakan sel yang tidak dapat kembali ke keadaan semula atau irreversible. Dan selain kelemahan karbohidrat, terdapat juga kelebihan karbohidrat. Kelebihan karbohidrat dikarenakan mengkonsumsi karbohidrat melebihi jumlah yang dianjurkan. Nah, dari kelebihan karbohidrat tersebut terdapat beberapa penyakit yang mengakibatkan kelebihan karbohidrat tersebut. Penyakit yang pertama yaitu penyakit obesitas. Obesitas dapat terjadi apabila terjadi ketidakseimbangan energi dalam tubuh, di mana asupan energi melebihi pengeluaran energi.
Penyakit yang kedua yaitu diabetes mellitus. Asupan karbohidrat yang tinggi akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar glukosa darah di dalam tubuh, yang mana glukosa darah dipecah di dalam tubuh dan diserap dalam bentuk monosakarida. Yang ketiga yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit ini disebabkan karena kadar trigliserida di dalam tubuh dapat meningkat sebab asupan karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat memiliki manfaat dalam tubuh. Di samping manfaat-manfaat tersebut, karbohidrat memiliki peran penting dalam bidang farmasi. Dalam bidang farmasi, karbohidrat digunakan sebagai sirup, pensuspensi, kultur media, bakteri, dan memberi bentuk pengisi pada sediaan kapsul dan tablet. Contoh penggunaan karbohidrat dalam sediaan farmasi meliputi glukosa dalam infus injeksi dekrosa, sirup hipofosfat, tablet dekrosa NaCl, serta fruktosa sebagai pelengkap nutrisi pada kasus darurat diabetes. Selain itu, sukrosa digunakan untuk menutupi rasa obat dan sebagai bahan pengawet dalam kadar lebih dari 60%. Karbohidrat adalah bagian penting dari makromolekul alami yang terdiri dari 3 unsur, karbon, hidrogen, dan oksigen, serta termasuk kelompok yang paling melimpah. Karbohidrat memiliki beberapa fungsi yang bermanfaat bagi tubuh manusia, namun dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Karbohidrat juga berperan penting dalam bidang farmasi, salah satunya seperti glukosa dalam infus injeksi dekstrosa.